آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أسعد وأشقى والذي أضل بحكمته وهدى والذي منع وأعطى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustami'in dan mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel yang berbahagia. Semoga kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, rohani, jasmani, sehingga kita bisa lebih fokus kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sempurna, sehingga kita bersama bisa bersama dengan Rasulullah di surganya Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi wa وسندنا وعمدتنا وعمدتنا دلنا وعمدتنا سلامنا وزوجه وذريته ومقدمه رضوان إلى رحمة الله سنة وعلى رحمة الله سنة أكل إلى روحي وروحنا شيخ محمد بن يوسف إلى عبيد الله بن عبد إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وأعماتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih di bab fadlul dzikri wal hadru alaihi. Masih melanjutkan bab tentang keutamaan zikir. Kenapa zikir dibahas lebih panjang? Karena zikir adalah tujuan hidup kita. Tanpa zikir maka manusia akan putus dengan Tuhannya. Maka dengan zikir kita bisa menyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ini sholat, ada zikri dilaksanakan sholat, ada zikri untuk mengingat padaku, kata Allah. Jadi walaupun kata zikir itu banyak persepsi, banyak mengartikan bermacam-macam zikir itu, termasuk bagian dengan zikir adalah sholat yang lima waktu dan sholat yang lain, termasuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran Al-Karim dan membaca zikir-zikir yang lain yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu penting zikir harus ada pada kita. Kenapa Bapak? Ketika kita ingat dan berzikir kepada Allah, maka teman kita adalah Allah. Di saat kita lupa pada Allah, maka sepanjang hari, sepanjang kita lupa, maka temannya adalah syaitan. Ini kembali bahwa ketika kita ingat kepada Allah, maka teman kita adalah Allah. Kita dekat dengan Allah, dan ketika kita lupa dengan Allah, maka temannya adalah syaitan. Maka selama kita berzikir, selama kita ingat kepada Allah dengan ingat yang sebenarnya, maka dipastikan kita tidak bisa berbuat durhaka, tidak bisa berbuat dosa. Tapi ketika kita kosong akan zikir kepada Allah, maka syaitan mudah menyelinap di hati kita, menyelinap di otak-otak kita, di tubuh kita. Maka yang dikatakan bahwa syaitan itu menggoda kita tidak aduk-adukan, tapi syaitan menggoda kita masuk kepada aliran darah yang ada di tubuh, yang jeri majrad dami, bahwa setan menggoda kita melalui aliran darah, kemudian masuk ke jantung, masuk ke seluruh tubuh. Setan itu bersamaan dengan denyutnya nadi, denyutnya jantung dan aliran darah. Di sanalah syaitan mempengaruhi kita untuk kita untuk berbuat atau melakukan hal yang dilarang. Selama kita berzikir kepada Allah, maka itu semua tidak akan terjadi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mungkin ridho subhanallah saking Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikar Rasulullah yang penandikan fa'ammar ruku'u fa'adimu fihi ar-Rabb azza wa jalla wa ammar ruku'u ta'iluku fa'adimu kunga kena sira kabeh fihi ing dalam ruku' ar-Rabb ing pangeran azza wa jalla, azza maha mulya subhanallah wa jalla maha subhanallah. Wa amma sujud ana utawa sujud fajtahidu moko nono sira kabeh pintu ing dalam doa. Faqaminun ayatin atau hakikat atau yakin ayus tajal pokoknya totin sembadani sopolakum sirokate. Nabi menyatakan bahwa ketika kita ruku maka agungkan Allah. Ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah pintu main di dalam berdoa. Maka kalian apa yang dinamakan sholat itu apa? Sholat itu adalah secara luhur adalah doa. Karena di dalam sholat itu adalah banyak atau di dalamnya ada beberapa doa yang mesti kita indahkan.
yang apabila sholatnya kita lengkap dalam artian bacaan yang dianjurkan oleh Nabi dibaca pelan-pelan, tidak cepat-cepat seperti orang susu, sambil merenungkan maknanya, sambil merenungkan isinya, maka di sanalah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih saat sujud kepada Allah. Kita sujud kepada Allah. Dalam hadis berikutnya, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu ma utawi luhuri parti. Perkara atau waktu atau tempat yakunu kang ono sapa duka mulo. Min rabbi saking pangirani al abdu. Wa itu sajidu, itu sajidu. Oleh karenanya Pak sirut doa mau memakai hati siro tapi doain doa. Paling dekatnya hamba dengan Allah yaitu saat hamba itu sujud kepada Allah. Oleh karenanya ketika sujud yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal itu diulang-ulang minimal 3 kali Bapak. Oh, kadang-kadang kita kesusu, bukan kita, saya. Kadang-kadang kalau kesusu, Subhanallah satu kali, kadang-kadang kan nutup, telah kurang cepat. Subhanallah 3 kali, Subhanallah 3 kali. Oh, kadang-kadang kita kan cuma sholat sunnah, Pak. Walaupun sholat sunnah, Bapak, Ibu, Subhanallahnya jangan terlalu cepat. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Minimal seperti itu. Walaupun fikih memberikan kriteria apa tumanina itu, tumanina adalah as-sukunu ba'dal harakat. As-sukutu ba'dal harakat, berhenti setelah bergerak. Walaupun demikian Pak, untuk sempurnanya doa-doa di dalam sholat itu harus dibaca lengkap. Kalau kehidupannya ingin dilengkapi, kadang kita Subhanallah ini 1 kali belum selesai sudah sampai Allah. Tunggu Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca cepat semacam itu, padahal Bapak Ibu sampai niling-niling ya. Fatihah itu surah Al-Fatihah apabila dibaca per ayat dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah. Majjadani abdi, hambaku telah memuji kepada Ar-Rahmanir Rahim, dijawab lagi oleh Allah. Malik yaumiddin, dijawab oleh Allah. Setiap ayat bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat itu dijawab oleh Allah. Terakhir setelah walil maghdubi alaihim waladhdallin, Allah menyatakan di hadapan apa? Di hadapan orang yang sholat itu, walil abdi ma sa'ala. Ayo hambaku sini Fatihah alam mamiku, apa yang kamu minta, ayo jangan lupa kok itu apa yang nanti mau jangan lupa. Kalau Fatihah ini pada cepat geradak, alhamdulillah. Tapi jawab kayak saja. Yo ayo. Sampai kan istilahnya baca Al-Quran ini namanya munajat kepada Allah. Waktu-waktu dan pangeran bermunajat kepada Allah. Kalau Fatihah ini dibaca cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ya boleh jawab. Kayak saja. Ayo sampean. Kudu sampean ngomong. Oh, boleh. Enggak ngerti deh. Jadi kalau dibaca pelan-pelan setiap ayat dalam surat Fatihah itu dijawab oleh Allah. Betapa senangnya, betapa hebatnya ketika sholat kita mulai dari surat Al-Fatihah, setiap ayat dijawab oleh Allah, setiap ayat dijawab oleh Allah, di setiap ayat dijawab oleh Allah.
Walil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menyatakan wali abdi ma sa'ala. Ayo Allah. Tapi ketika orang zalim jangan doa minta. Maka contohnya nanti wali abdi ma sa'ala contoh ya. Rabbil firli warhamni wajurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warwa'afini. Itu diantara serangkaian doa abdi masalah termasuk doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kok kadang-kadang Rabbil pilih turun hari langsung Allahu Akbar. Subhanallah subhanallah satu kali aja belum selesai Allahu Akbar. Lalu apa ini istijabah doanya? Contoh Rabbil pilih ya Allah ampunilah aku. Rabbil pilih warhamni kasihanilah aku. Berilah orang ini, warzuqni, berilah aku rezeki, warfa'ni, angkatlah derajatku, sehatkanlah aku, warfa'ni dan seterusnya. Itu doa kita kalau pelan-pelan, insya Allah ijabah. Kalau Allah Allah, turun hari resoko sujud, ya Allah. Untuk oleh kok akal untuk menyembadani untuk mengijabai doa-doa dan sholat. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwa paling dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah saat sholat. Dan sholat itu juga yang paling dekatkan hambanya kepada Allah saat kita sujud. Ini sudah bisa disinggung beberapa waktu yang lalu karena sekarang sudah ada lagi tulisan semacam ini, maka terpaksa harus dijelaskan kembali. Di sana dinyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu kita aqrabu ilaihi lebih dekat kepada Allah min hablil warid daripada urat nadi. Ketika sujud contohnya panjenengan lebih dekat kepada Allah daripada dirinya sendiri. Panjenengan sujud dekat mana? Panjenengan kepada Allah, panjenengan dengan urat nadinya masih dekat kita yang sujud kepada Allah daripada kita dengan urat nadi kita. Padahal urat nadi kita ya tidak bisa terpisahkan dari nadi. Lah saat sholat itu nggak kita ambil kesempatan. Tersusu. Kadang-kadang sholatnya seperti dikejar maling. Mari apa ya katanya. Walaupun apa lanjut geratak. Jadi biar hati tenang. Akan dikatakan kalau ternyata memang sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya sholat itu, sholatnya bisa mencegah perbuatan mungkar. Jadi kalau sholatnya bagus, maka akan enggan berbuat dosa. Kenapa? Sholat kita telah memimpin kita. Ya karena sholat seperti tadi. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Rasakan resapi doa itu baru sujud kembali. Ketika sujud subhanallahil a'la wa bihamdihi sambil mengagungkan kepada Allah. Saat seperti itulah kita lebih dekat kepada Allah daripada urat nadi kita. Jadi hadis Nabi aqrabu ma yaqulul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya saat dia sedang sujud. Maka doa-doa di dalam sujud itu sebetulnya banyak, bukan hanya subhanallah saja. Banyak sebetulnya sujud-sujud itu atau doa-doa di dalam sujud itu yang kita mestinya membaca itu mengambil kesempatan, karena dikatakan tadi bahwa paling dekatnya hamba kepada Tuhan, hamba pada Tuhannya adalah saat sujud. Seperti hadis yang berikutnya ini yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, karena yaqulu fi sujudihi, Nabi Muhammad ketika sujud bukan hanya membaca Tuhan tapi membaca Allahumma ighfirli dzambi kullahu.
Dzikruhu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi sujudnya Nabi panjang sekali. Beda dengan kita. Kalau kita subhanallah pintu aja nggak sabar. Potong menjadi satu, lebih pendek lagi subhanallah ini subhanallah. Katanya orang Madura sembahyang cilat-cilut lama. Artinya semakin sholat kita semakin khusyuk, maka semakin bernilai lebih tinggi kembali nilai ibadah kita, ibadah sholat kita. Karena semakin bermakna dan semakin membentuk kehidupan kita dengan sholat yang tumakninah. Walaupun ada madhab yang menyatakan tumakninah itu tidak wajib, tapi madhab Imam Syafi'i wajib. Jadi oleh karenanya sholat ketika rukuk dan ketika sujud atau Rabbi ufirli warhamni atau paling tidak ketika tumakninah yang jumlahnya ada 4 di dalam sholat. Satu tumakninahnya i'tidal sampai Allahu liman hamidah. Itu sampai selesai. Sampai Allahu liman hamidah turun balik sujud rukuk. Rukuk pintu turun balik sampai Allah turun balik sujud pintu turun balik Allah berfirman sujud lagi. Ya juga ada perkembangan doa sholat. Kita sebetulnya berbalik saja ketika sholat makmum berjamaah sholatnya panjang sekali. Tapi kalau ketika sholat sendirian nggak sampai 2 menit. Apalagi sholat subuh campur ngantuk nggak jemaah cepat sekali. Apalagi tumakninahnya nggak dipakai, selesai langsung berdosa turunan. Ya, jadi monggo sekarang termasuk saya, monggo untuk meningkatkan sholat yang lebih baik, sholat yang lebih anteng. Sekiranya sholat kita itu termasuk kategori tanha anil fahsya'i wal munkar. Kadang ada yang bertanya, katanya sholat itu bisa mencegah seseorang untuk berbuat maksiat. Ibu tahu ibu, kenapa? Ya sholat rajin, ya mobil ya rajin, ya semua rajin. Ya berarti sholatnya perlu ditinjau ulang. Bagaimana dari usolli Allah Akbarnya masuk Allah, dan bacaan-bacaannya diresapi apa enggak, pelan-pelan apa enggak, dan seterusnya. Semoga dengan pertemuan kita kali ini saya tegur-menegur, saya yang menegur melalui media ini, saya juga merasa tertegur sendiri sebelum menegur orang. Insya Allah mau kita sekarang Allah takdirkan sholat kita semakin baik, semakin Dilanjutkan wa Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat nalika sapa Aisyah ing banglikan ittaqattun nabiyya dzatalailin ittaqattu kailangan sapa ingsun an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzatalailin pada satu malam. Sayyidah Aisyah ini satu-satunya istri Nabi, garwa Nabi sing dikawin masa kecil, dan beliau Sayyidatina Aisyah adalah orang yang cerdas. Istri Nabi itu selalu melihat Nabi. Artinya ketika Al-Qasm Nabi ada di dalamnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah selalu mantau, selalu melihat. Jangan-jangan sampai hilang tengah malam. Ternyata ketika tengah malam Sayyidah Aisyah kehilangan ini bojoku. Ada tele. Sampai tengah malam pernah nggak cari suaminya? Dan ini bojoku. Tele ruang sebelah, ruang sana. Ternyata apa yang terjadi ketika Sayyidah Aisyah kehilangan Rasulullah?
Fatahasas tuh dari semuanya ada itu maksud faidan dua ternyata ketemu Nabi meninggalkan katanya itu mana suami saya. Dan ini kaget kemana ya khawatir akan keselamatannya. Ternyata Rasulullah didapati oleh Sayyidah Aisyah waktu ikut sedang sholat. Hausa itu atau sedang sujud kehilangan suaminya. Mau kira ibu-ibu ini kan tahu nggak jenengan kehilangan suaminya? Duh, di bodoh. Dari tempat sholat ternyata. Dan ini bodoh di kamar kecil, paling wudu langsung tahajud. Setelah masuk kamar kecil, wudu turun. Ya untuk bodoh ini ketemu. Ini Sayyidah Aisyah kehilangan suaminya yaitu Rasulullah. Kata Hasras itu karena membaca Sayyidah Aisyah, aku cari beliau. Faidan walaupun ternyata beliau sedang sholat. Jadi Bapak Ibu dari hadis ini menjadi suami harus menjadi contoh. Ya Allah, putri sampean karena itu walaupun tidak diajak, ayo deh, kamu usah dikukai. Tidak usah istri panjenengan dan adik sebetulnya dalam buku sunnah panjenengan membangunkan istrinya ketika jam sepertiga malam terakhir artinya jam 3 kalau tidak tahu. Tapi kalau panjenengan bisa memberikan kalau sambil maksud saya tadi itu sambil nanti tengok kemudian wudu atau mandi wudu sholat tahajud sendirian. Nanti istri panjenengan mesti ini emas. Ternyata belum tepat sholat. Satu kali, dua kali pasti akan malu. Wah, suami saya sholat tahajud, mau sholat nggak sholat. Walaupun tidak diajak segera bisa dengan sendirinya, pasti akan suatu ketika akan ikut tahajud si jenenge panjenengan. Atau sebaliknya, suaminya capek kerja, ibu bangun duluan jam 3 malam sholat tahajud. Nggak usah dibukai suaminya bu, walaupun mau jangan ya, sholat sendiri. Nanti satu ketika isin yang namanya suami, ya Allah, istri saya tahajud setiap malam, aku jika sholat ya Allah, isin akhirnya juga bangun. Kalau bangunnya ya dibangun, titik atau mas kayak sholat tahajud, subuh. Itu indah sekali dunianya Bapak Ibu. Ketika Sayyidah punya Aisyah mencari Nabi yang dirasa hilang atau kehilangan, ternyata Sayyidah itu ternyata beliau sedang sholat, sedang ruku, sedang beliau membaca ketika sujud bukan hanya subhanallah saja, tapi ada doa lagi selain tadi Allahumma qfirli dzambi kullahu dikabulillahu awalahu akhiru alaniyata wasilahu. Selain subhanallah juga dibaca lagi subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kenapa yang kita pelajari materi saat ini katakan kok tulang subhanallah wa bihamdihi 3 kali? Karena itu saja sudah banyak terbukti masih banyak umat Nabi Muhammad ini yang membaca subhanallah 3 kali kamu tuti waktu ini. Kadang ini 1 kali. Ya kalau sampai kerso dibaca semua itu. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta dan seterusnya. Wa fi riwayatin qawman yadayya ala babni qadamaini. Tangannya Sayyidatina Aisyah nyari gini loh, mana Rasulullah itu. Setelah dilihat begini, fawwa'at yadayya alladhi ala babni qadamaini. Ternyata demok nangis telah makan kakinya, perut kakinya ini sedang sholat. Oh, beliau sedang sholat. Wallahu alaihi Rasul itu firman ini saat ini karena dalam Nabi itu, rumah Nabi itu ya nyambung dengan
masjid. Kalau sekarang dalam Nabi, rumah Nabi itu sudah di dalam Masjid Nabawi. Jadi antara dalam Nabi, rumah Nabi dan mimbarnya yang disebut dengan Raudhah. Orang umroh, orang haji sekarang Bapak Ibu masuk ke Raudhah itu harus dipimpin oleh pimpinannya. Tidak boleh seperti dulu. Dulu biasanya masuk ke Raudhah itu banter-banteran, sing nemu ya udah dulu. Sekarang tidak boleh, harus antri dan dihitung berapa 30 itu lebih satu, nggak boleh. Sekarang kalau dulu langsung masuk aja, sekarang diatur semuanya, diatur jadi lebih rapi. Jadi kalau orang umroh ternyata di Mekah 10 hari, kalau pimpinan travelnya hanya mengantar 1 kali masuk ke Raudhah, tidak bisa seperti dulu rebutan sendiri-sendiri, tidak bisa. Jadi setelah dilihat, ditarik oleh Sayyidah Aisyah, ternyata tepat kakinya Nabi sedang sujud atau sedang apa? Tangannya mendapati kan dulu Bapak Ibu, lampu ini bukan listrik, nggak ada listrik. Lampu sama Nabi itu bukan minyak gas, nggak ada. Pabrik minyak gas itu gas bumi belum ditemukan, sumur bor minyak belum ditemukan pada zaman Nabi. Maka ternyata lampu Nabi Muhammad itu terbuat dari lemak hewan kacil. Jadi seperti lilin Pak ya. Jadi kacil itu diberi suhu kapas, surat. Itu lampunya. Ya warna-warni itu kecil. Jadi malam harinya itu ya enggak seperti sekarang kelas makan kayaknya. Jadi ketika Sayyidah Aisyah ketika Nabi sholat, ketika Nabi dicari-cari, maka ternyata mendapati kakinya Nabi sedang sholat. Maksudnya dua kaki Nabi itu sedang berdiri, artinya ketika sedang melakukan sholat. Wahai yang dulu Nabi Muhammad sedang membaca Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min syurrika, Allahumma inni syurrika a'udzu nyuwun beksa supaya ingsun diridhokan kelawan ditulungan jenengan, nyuwun beksa min syurrika saking bendukan jenengan. Aku mohon perlindungan kepada aku dengan ridho ya Allah, mohon perlindungan daripada murkamu. Wabi mu'afatika min uqubatika, wabi mu'afatika min uqubatika, dan aku perlindungan kepada min mu'afatika min uqubatika, mohon perlindungan dari siksamu. Wa a'udzubika minka, wa a'udzubika suatu kesulitan kepada minka saking panjenengan, la ursil ta'ala alaika, kan orang bisa hitung semua insul sanaan ing bujir ala kaitos panjenengan anta kama asnaita ala nafsika, anta menjadi terkesi panjenengan kama asnaita oleh muji panjenengan ala nafsika abasi dari panjenengan. Itu yang dibaca ketika sujud, ini panjang sekali. Maka kalau Nabi menjadi imam di dalam sholat, maka sholatnya cepat. Artinya cepat juga secepat orang yang seperti sholat sendiri. Artinya subhanallah ini pingelu, subhanallah ala ketiga dan sebagainya. Itu cepatnya sholat Nabi. Tapi kalau sholat sendirian panjang sekali, lama sekali. Sujudnya saja banyak yang dibaca. Bukan hanya subhanallah ala pingelu, tapi baca subhanallah la ilaha illallah, Allahumma inni a'udzubika min syurrika. Itu dalam posisi sujud. Posisi sujud seperti itu. Sehingga sujudnya bisa jadi 5 menit, bisa 10 menit. Bahkan bisa setengah jam sujudnya saja. Bisa jadi seperti itu.
Sehingga ya sholat yang semacam itu memang bisa mempengaruhi hidup seseorang. Umpama panjenengan ya enggak 5 kali, enggak 5 menit, tapi kita subhanallah wa 3 kali membaca sempurna sambil diresapi maknanya. Subhanallah wa diresapi maknanya baca pintu jangkok. Itu hebat sholat kita itu. Ya syukur-syukur bisa menambah subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta. Karena demikian Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, kata Nabi, aqrabu man yaqulu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekat seorang hamba terhadap Allah, terhadap Tuhannya saat dia sedang sujud. Maka Nabi membaca sujud itu hanya subhanallah dulu, tapi ditambah itu Allah yang lain. Kalau sedang jadi imam dibaca semua, jangan Pak. Kalau maksudnya jadi imam dibaca semua, yang belakang tobat. Besok kak sholat maghrib ya, dan sujud 15 menit. Harus kakak ini gitu. Tapi kalau salah sendirian, kalau jadi imam kondisional dalam artian, karena manusia itu makmum, ada jemaah itu ada yang cukup, ada yang nggak mampu kepala di bawah lama-lama. Itu seperti itu. Kalau sudah mau begini, ada yang nggak mampu kepala terlalu lama. Makanya jadi imam tidak boleh lama-lama, karena nanti bisa makmumnya protes gitu. Kata Nabi ya, kalau abdi jabat itu ketika menjadi imam terlalu lama, kepada sahabat Mu'ad, afartanu anta ya Mu'ad, kamu jadi tukang fitnah ya Mu'ad. Kenapa ya Rasul? Orang itu keluar dari jemaah ketika kamu menjadi imam. Kenapa? Jadi ini terlalu lama. Terus haluskan seorang wanita, jangan tidak mau terus bacaan Al-Quran, karena yang Mu'ad itu terlalu panjang yang dibaca sehingga makmumnya sambat. Terus kata ini soal imamnya, bahkan dia mufarokoh berpisah dari imam karena imamnya terlalu panjang. Kalau imam sendirian silakan baca semua itu, sehingga sholat kita menjadi sholat yang betul berkualitas. Semoga bisa lakukan. Paling tidak surah Nurul Ala belum cakap wis itu. Surah Nurul Ala lengkapkan, kemudian lengkapkan. Khusus sujud. Coba pelan-pelan saja. Apalagi sholat kan sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah kan juga sholat. Karena sholat sunnah itu nanti menjadi pendamping sholat fardu kita. Apabila sholat fardu kita ketika dihisab nanti ternyata banyak bolongnya, bolong dengan tidak khusyuk, bahkan bolong dengan campuran gak sembahyang, maka payukan milaman takosominal fardu, sholat sunnah itu bisa menjadi tembelan terhadap sholat fardu panjenengan sing bolong. Jadi semua yang sa'irul amali kadari, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Puasa sunnah bisa nempel terhadap puasa wajib yang bolong-bolong. Zakat itu zakat sunnah atau sedekah, maka nanti bisa menempel sedekah yang wajib dengan zakat sunnah, artinya sedekah bisa nempel yang wajib. Itu kata Nabi supaya urusan ilmu dari. Jadi nanti Bapak Ibu ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab, menimbang amal kita, ternyata banyak sholat yang bolong. Lu ini bolong-bolong. Mau tahu? Kan ada buku catatan amal juga, ada CCTV. CCTV itu merekam kita. Setelah ditimbang dilihat, iki apa bolong. Allah bilang, "Undur, wahai malaikat, lihat. Hal abdihi minta kamu, apakah dia punya ibadah sunnah?" Lihat oleh malaikat. Oh, walaupun fardu ini bolong,
Iki ya Allah ada sholat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak. Terus ya apa? Bayu kami lagi mantap soalnya bayi. Maka ibadah yang sunnah itu nembel ibadah yang bolong, sholat apa ibadah baru yang bolong. Itu diantaranya guna dan fungsinya ibadah sunnah. Ya kalau banyak yang ditinggalkan waktunya Pak, tutup nanti pada sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya ya cuma sekian, tapi sih bolong. Dia di masa ramadhannya nggak pernah sholat, umpama. Yang ditempel juga, tapi kalau ternyata bukan hanya bolong, tapi kurang yang ditutup dengan sunnah ya kan betul. Tapi paling tidak bahwa ibadah sunnah itu bisa menempel terhadap sholat-sholat atau ibadah yang wajib yang bolong. Bolong itu ulama menyatakan ada yang bolongnya sebab tidak musuh, tapi juga ada yang bolong sebab ditinggalkan. Ada yang ngomong bahwa yang ditinggalkan itu tidak tembel katanya. Tapi yang dimaksud menembel adalah yang kurang khusyuk. Itu. Jadi oleh karenanya sholat wajib betul-betul tekun yang ditinggalkan dan sholat sunnahnya pun juga dilakukan. Di samping juga memang diajukan nanti bisa menjadi tembelan bagi ibadah-ibadah wajib yang sempat bolong di masa hidup kita. Semoga kita nanti ketika menghadap Allah dengan membawa ibadah yang tak bolong-bolong. Toh ada bolong mungkin mudah-mudahan bisa ditempel dengan ibadah sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sempatkan, kita gunakan ibadah sholat kita sekhusyuk mungkin. Jangan terlalu tepat. Kalau terlalu tepat Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pangeran Allah tidak sempat menjawab per ayat. Sebaliknya kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim dijawab, Alhamdulillahirabbil alamin dijawab oleh Allah. Terakhir waladhdallin wali abdi masalah. Ya Allah, senang enggak? Ketika sholat belum selesai, ayo cari pokok. Senang enggak ya? Jadi kalau sempurna begitu sempurna ibadah kita. Rabbil wa abdi wa jaburi dibaca pelan-pelan. Kita bisa memahami doa itu. Sekarang kan tidak ada alasan. Saya tidak ngerti maknanya sholat Pak. Ada alasan. Saya cari di Google. Tanyakan coba Google, Ustaz Google, doa sholat plus perjumaannya, wah betul kabel sampai apa? Karepot sekarang Pak, kadang-kadang HP-nya hanya dipakai untuk TikTok, untuk Facebook, ya gunakan sih positif lah, agar supaya HP yang kita miliki bisa betul membantu kekhusyuan ibadah-ibadah kita, terutama sholat yang waktu. Jadi agar supaya bisa kita tahu maknanya bagaimana, searching saja. Ada lengkap. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mari kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Mudah-mudahan betul-betul peringatan Maulid yang diadakan panjenengan semua dibalas oleh Allah dengan mendapatkan mahabbah dan kasih sayang dari Rasulullah. Karena kita bermaulid itu tujuannya tidak lain adalah sebagai bukti kita cinta kepada Nabi dengan peringatan Maulid Nabi itu, sehingga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang betul-betul menyatakan cinta dan kasih sayang kepada Nabi. Lebih dari itu, lebih dari Maulid yang mesti ada sebagai bukti kecintaan kita, melakukan syariat Nabi Muhammad. Percuma kita bermaulid tapi tidak melakukan syariat Nabi. Ya, dan maulid itu tidak wajib. Panjenengan termasuk orang yang beruntung yang melakukan syariat Nabi walaupun tidak bermaulid, tapi harus membaca sholawat sendiri. Amin Allahumma
Itu namanya as-syafa'atul uzma yang akan kita dapat dari Nabi di balik sholawat-sholawat yang kita kemanakan. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.